Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fadila Fitra dari kelas SI 2402 dengan NIM 1020424132. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem basis data atau serba dengan nama Beli Seru. Di sini kita akan membahas tentang ERD yang pertama atau Entity Relationship Diagram. Nah, dalam ERD ini terdiri dari entitas, atribut, dan juga relasi. Lalu untuk yang kedua kita akan membahas tentang relation model atau transformasi ini dari ERD ke relation model. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang DDL dan juga DML, terus bagaimana sintaks yang digunakan, dan juga bagaimana cara DML itu memberikan sintaks insert dan juga select. Lalu yang keempat kita akan membahas tentang normalisasi table yang ada di database nih. Oke, untuk yang pertama dulu kita bakal bahas tentang ERD dulu nih. Oke, jadi di sini di dalam ERD yang sudah ada di layar ini terdapat 6 entitas kurang lebih 6 entitas. Yang entitas pertama itu namanya transaksi underscore 132. Nah, di dalam transaksi 132 ini terdapat atribut. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 atribut. Atribut yang pertama adalah ID pelanggan, lalu yang kedua ada waktu transaksi, lalu ada ID transaksi. Nah, untuk ID transaksi sendiri ini diberikan garis bawah untuk menandakan bahwa ID transaksi ini adalah primary key. Nah, primary key adalah kunci yang digunakan untuk menjadi kunci perwakilan dari semua data yang ada di dalam entitas tersebut gitu. Lalu dalam table transaksi ini atau dalam entitas transaksi ini dia berelasi dengan detail transaksi dengan relasi one to many, mencatat. Jadi di dalam detail transaksi juga terdapat atribut. Sini ada 5 atribut. Yang pertama ada ID detail, lalu ada ID transaksi, ID produk, jumlah, dan juga subtotal. Nah, di sini ada ID detail yang dimana ID detail ini merupakan primary key dari entitas detail transaksi itu sendiri. Lalu di sini ada subtotal. Nah, subtotal ini dia mengambil data dari tempat lain. Jadi subtotal ini adalah perkalian dari jumlah yang dibeli ini sama harga yang nantinya bakal diambil dari entitas si produk itu sendiri. Jadi dia membutuhkan dua data yang diambil dari dua entitas yang berbeda. Makanya di sini menggunakan simbol derivatif. Oke, dari detail transaksi dia berelasi dengan produk, yang dimana relasinya itu adalah many to one. Jadi banyak transaksi bisa mencatat satu produk, banyak detail transaksi bisa mencatat satu produk. Nah, detail transaksi yang dimaksud ini adalah sebagai kalau misalkan kita pengen beli banyak nih. Nah, kalau kita pengen beli banyak, itu nanti yang bakal kita samain di dalam ID transaksi. Nah, misalkan kita ada satu transaksi yang dimana itu kita ngorder 3 produk. Nah, jadi setiap row yang ada di dalam table itu, yang ada di dalam entitas detail transaksi ini, itu berbeda-beda. Yang sama hanyalah ID transaksinya. Jadi setiap row itu memiliki subtotal, jumlah, dan juga produk yang dibeli berbeda-beda, tetapi dengan ID transaksi yang sama. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita bakal analogikan gimana hasilnya dari database itu sendiri langsung. Nah, selanjutnya di sini ada produk yang memiliki brand. Nah, produk dan brand ini relasinya adalah many to one. Yang dimana di dalam produk ini primary key-nya adalah ID produk, dan juga di dalam brand ini primary key-nya adalah ID brand. Jadi banyak produk memiliki satu brand. Nah, banyak produk hanya memiliki di dalam satu brand, atau satu brand memiliki banyak produk lebih tepatnya. Lalu di dalam produk ini berelasi dengan kategori. Nah, di dalam kategori ini dikelompokkan, berarti produk ini dikelompokkan berdasarkan kategori, teman-teman. Nah, jadi di dalam kategori ini juga terdapat primary key yang namanya ID kategori yang nantinya akan direlasikan di dalam produk. Nah, di dalam produk ini terdapat ID kategori juga ya. Nah, terus di dalam produk ini dia punya ID produk yang bakal ditaruh sini nih, di dalam detail transaksi. Begitupun selanjutnya. Nah,
Selanjutnya kita bakal lihat lagi nih. Di sini ada entitas transaksi yang dimana dia melakukan ke pelanggan. Melakukan apa? Jadi pelanggan melakukan transaksi. Nah, transaksi mencatat detail transaksi gitu. Untuk kardinalitasnya sendiri, pelanggan ke transaksi adalah one to many. Jadi satu pelanggan bisa ngorder banyak transaksi, tapi kan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan gitu. Jadi satu transaksi itu nggak bisa dimiliki oleh dua pelanggan atau lebih gitu teman. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang relation model. Oke. Untuk relation model sini saya buat di dalam ER atau di dalam MySQL Workbench. Jadi kurang lebihnya sama seperti ERD tadi. Kalau relational model ini dia lebih rinci lagi ya dalam bentuk table. Jadi dikonversikan itu dari bentuk ERD tadi yang masih bentuk entitas dan juga atribut, sekarang dikonversi menjadi bentuk table dan juga kolom, row. Nah, di sini bagaimana cara kita tahu relasinya itu berhubungan atau tidak? Pertama kita melihat dari si ERD-nya sendiri. Dan setelah kita melihat ERD-nya, kita tentukan mana yang menjadi primary key dan juga mana yang menjadi foreign key. Nah, setelah itu barulah kita sambungkan di dalam relasi dari model ini, model relasional. Itu seperti contohnya di sini ada brand yang berrelasi dengan produk berrelasi dengan kategori, dan produk juga berrelasi dengan detail transaksi. Dan juga detail transaksi dengan transaksi dengan pelanggan. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang DDL dan juga DML atau data definisi language dan juga data manipulation language. Oke, kita langsung coba lagi di dalam MySQL Workbench. Jadi sini sudah saya siapkan sintaks dari DDL dan juga DML-nya. Nah, kalau kita coba nih, kita drop dulu database-nya, nanti kita buat lagi. Oke, ini udah di drop ya harusnya. Oke, drop database. Nah, kalau kita lihat di dalam localhost, nah dia sudah hilang ya, sini udah nggak ada. Kita mulai dari create database, use database. Create ini digunakan untuk membuat database baru, use ini menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Lalu di dalam create table ini kita membuat table baru dengan nama pelanggan underscore 132. Lalu di dalamnya di sini terdapat atribut yang kita butuhkan atau data yang kita butuhkan di dalam table itu. Contohnya di sini ada ID pelanggan, nama, nomor HP, kota, nomor rumah, dan kecamatan. Nah, di dalam alamat ini yang tadinya di ERD itu seperti ini bisa dapat dipecah lagi. Jadi dari alamat itu bisa dipecah dalam kecamatan, kota, dan nomor rumah. Dan untuk implementasi langsung ke dalam sintaks DDL-nya itu yang diambil hanya variabel hanya atribut pecahannya saja gitu, kecamatan, kota, dan juga nomor rumah. Nah, di sini juga kita definisikan lagi nih tentang integer. Integer ini adalah tipe data yang akan digunakan di dalam atribut ID pelanggan itu sendiri. Lalu auto increment itu artinya dia unik gitu. Datanya ini unik, dari setiap row itu unik dan akan bertambah secara otomatis. Nah, lalu di sini ada primary key yang menjadi kunci perwakilan dari semua data ini atau perwakilan dari data table ini. Lalu di sini untuk ke 5 atribut di sini ada variabel varchar dengan value 100. Selanjutnya juga sama, di sini ada table kategori dengan atribut dengan atribut ID kategori dan juga nama kategori. Di sini integer, auto increment, dan juga primary key. Gitu pun yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya reference nih. Nah, reference ini buat merelasikan dari data
dari data satu entitas atau satu table ke table lainnya. Contohnya di sini ada foreign key ID kategori 132. Nah, foreign key ini berarti kita ngambil foreign key dari ID kategori ini yang ada di sini. Reference berarti mereferensikan kategori atau primary key yang ada di kategori underscore 132. Kita ambil ID kategorinya. Nah, ID kategorinya ada di mana yang ini? Itu ada di entitas yang ini ya, ID kategori 132. Kita taruh di sini, kita referensikan. Jadi nanti kalau kita pengen manggil data yang ada di dalam kategori ini, contohnya kita mau manggil namanya nih, kita cuma cukup manggil ID kategorinya aja nih yang cocok nanti di dalam table product juga gitu. Itu bisa menggunakan sintaks inner join atau sintaks DDL lainnya gitu. Gitupun yang di bawahnya juga foreign key ini dari table yang produk, reference, dan ini table brand. Kita ngambil yang atributnya yang ada di dalam entitas si brand ini sendiri. Oke. Lalu di sini ada sintaks DML. Atau sebelum kita masuk ke DML, kita coba run dulu nih ya. Untuk sintaks DDL-nya sendiri. Kita mulai dari create database, use, setelah itu kita create table. Oke. Udah kita run. Dari sini kita lihat bahwa statusnya ini berhasil semua, hijau semua ya, centang semua. Kalau kita cek di dalam PHP MyAdmin, nah database udah ada dan tabelnya ini udah pada muncul. Cuman di sini belum ada datanya nih. Nah, karena belum ada datanya, yang harus kita lakukan untuk mengisi datanya yaitu kita menggunakan sintaks yang namanya insert into. Oke, ini coba kita kecilin dulu. Nah, ini dia sintaks insert into. Nah, di dalam sintaks insert into ini artinya memasukkan data ke pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah nama table pelanggan underscore 123, dan di sini adalah nama atribut yang akan kita masukkan ke dalam database sendiri value-nya. Nah, kenapa di sini nggak ada yang namanya ID pelanggan? Karena sebelumnya di data definition language kita udah netapin bahwa ID pelanggan ini adalah auto increment, artinya kita nggak usah masukin secara manual nih datanya. Jadi kita cukup masukin data-data yang memang dibutuhkan secara spesifik gitu, yang kalau sama pun bisa gitu. Nah, sedangkan ID pelanggan ini dia sifatnya unik gitu, dan itu sudah otomatis terisi oleh database itu sendiri. Lalu di sini ada parameter yang berisi nama atributnya yang dibutuhkan, dan di sini values yang artinya isinya ini 1 row, 2 row, 3 row, 4 row, 5 row. Nah, dalam 5 row ini dia berjejer nih, tergantung sama yang sudah kita definisikan di awal. Kalau yang di awal kita definisikan nama pelanggan, maka yang pertama kali kita isi values-nya itu adalah nama pelanggan. Selanjutnya adalah nomor HP. Dan gitu pun selanjutnya, kota ke kota, nomor rumah ke nomor rumah, kecamatan dan nama kecamatan. Gitu pun yang di bawahnya, nama kategori, teman, tetangga. Nah, terus juga di bawahnya, ini ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini bukanlah primary key dari si table transaksi itu sendiri, melainkan ini adalah table foreign key. Nah, kalau foreign key di dalam table itu boleh sama. Tuh, jadi dari foreign key itu bisa terhubung langsung ke foreign key, atau foreign key bisa terhubung dengan primary key. Tapi kalau dari primary key ke primary key itu nggak bisa. Nah, di sini ada foreign key yang namanya ID pelanggan. Nah, ID pelanggannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kebetulan nggak ada yang sama nih. Tapi kalau kita lihat di detail transaksi, di dalam ID transaksi, di sini ada ID yang sama. Karena dia foreign key. Tuh. Kalau misalkan dia primary key, ini udah pasti error. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks DML untuk select. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas select nih. Sebelum masuk ke select, kita insert dulu nih datanya. Kita masukin datanya dulu ke dalam table.
Kita coba ya. Oke, udah saya run, dan di sini informasinya bahwa insert itu hijau semua ya, udah masuk semua. Dan kalau kita lihat di database, oke, udah berhasil ke insert ya datanya. Datanya sudah terinsert dengan baik dan tidak ada error, tidak ada null juga datanya. Oke, setelah kita insert data, selanjutnya yang kita lakukan dengan DML adalah menampilkan. Jadi di dalam DML itu ada yang namanya CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Nah, di dalam yang tadi kita lakukan adalah create. Nah, yang bakal kita lakukan selanjutnya itu adalah read atau proses select. Untuk update dan juga delete itu nanti bakal dibahas di video selanjutnya mungkin ya. Nah, jadi di dalam select ini kita bisa pakai asterisk atau tanda bintang ya di sini. Jadi di sini contohnya saya bakal ngejalanin di sini select bintang from pelanggan 132. Nah, asterisk atau bintang di sini artinya kita memilih semua data yang ada di dalam tabel pelanggan. Kalau saya execute di sini, nah dia bakal ngasih nih. Nah, dia bakal ngasih nama-nama dari data pelanggan atau data dari data pelanggan sendiri. Ada ID, nama, nomor HP, kota, nomor rumah, dan juga kecamatan dari setiap semua data pelanggan. Begitupun yang kategori. Kalau kita execute di sini ada fokus ke tabel kategori aja. Oke, selain itu kita punya table select. Nah, di sini select di sini sudah mulai panjang nih karena kita menggabungkan banyak table menjadi satu query gitu. Dengan menggunakan inner join seperti tadi ya. Di sini ada P, nama pelanggan. Nah, P ini sudah kita definisikan dengan alias yang ada di bawah. Jadi di bawah ini kita tentukan apa aja table yang bakal kita pilih ya untuk diambil datanya. Contohnya di sini from detail transaksi, inner join transaksi. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita pakai semua table ya untuk mengambil satu-satu datanya. Di sini contohnya di sini ada detail transaksi nih. DT ini adalah alias, teman-teman. DT adalah alias dan juga T adalah alias, P, PR, B, dan K. Ini alias dari table yang ada di sini. Tuh. Nah, di sini on itu seperti where atau kondisi, yang dimana T ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan, yang artinya pelanggan dengan ID pelanggan itu harus sama dengan T atau transaksi ID pelanggan harus sama-sama ada di ID pelanggan yang ada di pelanggan gitu. Itulah adalah inner join. Dan di sini adalah data yang bakal kita munculin dengan select. Langsung aja kalau kita execute, nah data yang bakal muncul ada seperti ini. Jadi yang pertama kita membutuhkan nama nih, nama pelanggan, nama produk, nama brand, dan nama kategori. Di sini sudah ada semua ya, nama pelanggan, nama produk, nama brand, dan juga nama kategori. Begitupun yang lain, harga, jumlah, subtotal, dan juga waktu transaksi. Harga, jumlah, subtotal, dan juga waktu transaksi. Dan ini kita kategorikan dengan kondisi on atau where gitu. Jadi nggak mungkin ada data yang duplikat gitu. Walaupun di dalam transaksi seperti yang tadi ada 2 ID orang di sini. Di detail transaksi ini ada 2 nih ID transaksinya nih. Tapi yang di sini hanya muncul dari 2 ini aja nih. Jadi kayak 15.000, 8.000 gitu. Udah beda gitu. Jadi dia nggak bakal terjadi redundancy. Nah, untuk redundancy sendiri kita bakal bahas di selanjutnya nih. Ngomong-ngomong tentang redundancy nih, kita bakal bahas di dalam bab 4 atau normalisasi. Nah, bentuk normalisasi table 1NF, 2NF, dan 3NF. Kita langsung saja buka di dalam Word sini ya. Oke, jadi untuk normalisasi yang belum normal itu tabelnya seperti ini teman-teman. Jadi ada ID, nama, waktu, lalu ada ID lagi, ada nama, harga, kuantitas, total. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih berantakan ya.
masih berantakan. Dan kalau kita lihat di sini produk ID-nya ini ada double nih, P01 dan P02. Untuk nama konsumen itu tetap sama, Dani namanya. Dan untuk nama produknya juga double nih, karena dia 2 kali mesen. Terus juga harganya juga ada 2 nih, untuk roti 14.000, dia beli 1 harganya totalnya 14.000. Terus juga ada roti dengan ID-nya ID produk 2. Nah, gimana biar kita nggak bingung nih, gimana caranya biar kita menormalisasi data agar bisa dapat lebih mudah untuk dibaca. Oke, untuk yang pertama hasil normalisasi 1NF atau normal form. Oke, jadi untuk step pertama kita bakal misahin nih dari ID transaksi ini nih. Kalau kita lihat di sini ada ID produk 2, nama produk 2, waktu transaksi pun di sini sama nih. Tapi di sini ada 2 karena dia ngorder 2 kali nih si Dani ini. Makanya harus kita pisahkan nih yang pertama. Tuh, menghilangkan atribut yang bernilai ganda dan tidak bisa dipecah lagi. Maka dari situ di sini kita pisah Dani menjadi ada 2 row dengan ID konsumen yang sama, ID transaksi yang sama, tapi dengan ID produk, nama produk, harga, kuantitas, dan juga total yang berbeda. Itu. Lalu selanjutnya kita bakal normalisasi ke dalam 2NF atau 2 normal form. Nah, setelah kita melihat yang ada di dalam 1NF, di sini kita tahu bahwa ada nama yang namanya transaksi, ada yang namanya produk. Oke, di sini contohnya di sini ada ID produk, nama produk, harga produk, kuantitas produk. Berarti dia bisa dikategorikan di dalam satu table kan. Dan juga di sini ada konsumen. Nah, konsumen ini bisa dibuat satu table lagi. Lalu ada ID transaksi dan juga waktu transaksi. Ini bisa dibuat di dalam satu table. Nah, untuk 2NF sendiri atau 2 normal form ini, kita akan memecah dari yang tadinya satu table penuh untuk dipecah dan kita buat menjadi banyak table. Contohnya di sini, pertama ada tabel konsumen yang terdiri dari nama konsumen tadi. Terus ada tabel produk yang namanya nama produk dan juga harga produk. Dan di sini juga setiap row hanya terkandung ke dalam satu data gitu. Nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini yang sebelum normal ini, dia tuh satu row bisa ada 2 produk. Wah, ini gawat ini. Ini nggak bisa ini kalau misalkan kayak gini. Maka dari itu untuk melakukan 2NF ini kita harus melewati ke tahap 1NF. Terus selanjutnya ada table detail transaksi. Ada 4 yang sekiranya 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita bakal ke hasil normalisasi 3NF. Nah, 3NF ini kita mengurangi tabel yang namanya kolom total nih. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di 2NF, sini kita punya yang namanya data total dalam detail transaksi. Nah, karena total ini dia mengambil aritmatika dari perkalian harga produk dan juga jumlah beli yang ada di sini nih kuantitas produk. Karena dia mengambil kuantitas produk, maka dari itu nih kuantitas produk dikali harga produknya. Nah, maka dari itu ini tidak masuk ke dalam 3NF. Tuh. Ini bisa kita masukin di yang lain ya, di selanjutnya gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kali ini. Kita udah bahas tentang IRD, terus juga kita bahas tentang entitas, atribut, relasi, juga gimana juga transformasi dari relasional ke IRD atau maksudnya dari IRD ke relasional. Terus juga kita bahas tentang sintaks DDL dan juga DML. Terus kita coba udah buat ngeran nih apakah berjalan atau tidak gitu, dan juga bedanya gimana. Terus juga kita bahas tentang normalisasi, gimana sih form table yang benar gitu strukturnya, apakah ini akan terjadi redundancy atau enggak gitu. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.